dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom, hai teman-teman, back again in Like Youth with me Nicole Joyce, and you can call me Joyce dari SMA Negeri 1 Singosari kelas 12 IPA 3. Back, I will bring you a little words of God in a short reflection. Kembali aku akan bagi sedikit firman Tuhan lewat renungan singkat sama teman-teman semua. I apologize beforehand, I'm not a perfect person in conveying God's words, but here I want to invite all of you guys to learn and understand the words of God together. So don't forget to subscribe, comment, like, and turn on notification for more content that will bless you guys. Jangan lupa juga siapin Alkitab, konsentrasi, dan hati teman-teman. Kalian bisa pause dulu video ini buat ambil Alkitab, dan kita akan berdoa untuk memulai renungan singkat kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau kembali bangunkan kami, Engkau memberi kami kesempatan untuk bernafas, menghirup udara yang segar, Engkau bangunkan kami di pagi hari yang cerah dan indah, dan Engkau menyertai setiap aktivitas kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati kalau sebentar kami akan mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai lidah bibir kami supaya apapun yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, dapat Tuhan menjadi berkat bagi para teman-teman yang akan mendengar. Engkau berkati kedua hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau beri telinga-Mu, Engkau beri hati-Mu, Engkau berikan mata-Mu, supaya Tuhan firman ini dapat menjadi berkat dan remah dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Kami siapkan dan kami buka hati kami. Kami tolak segala Tuhan kuasa yang bukan daripada Engkau, roh-roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang kami undang bertata di tempat ini, di dalam hati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik teman-teman, judul renungan kita hari ini adalah Only Jesus. Kalau beberapa waktu yang lalu, saya telah bawakan renungan singkat juga yang berjudul We Try God Works. Renungan hari ini juga masih berhubungan dengan renungan yang pernah saya bawakan sebelumnya, yaitu dalam We Try God Works saya membahas bagaimana muda-mudi Kristiani perlu untuk menata masa depan, dan sama halnya dengan renungan yang berjudul Only Jesus ini, dalam menyusun masa depan, menata masa depan, meraih impian kita, dan juga mewujudkan goals yang kita punya, we will miss many things, entah itu baik maupun buruk. Tapi yang akan Joyce bahas di sini bukan many things-nya, tapi where do we go in a bad and good condition. Dan jawabannya adalah judul kita, Only Jesus. Sesimpel Only Jesus. Mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa enggak orang tua? Kenapa enggak saudara? Kenapa enggak sahabat? I think because they are human. Mudah bagi kita untuk menerima kekecewaan, mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan bahkan pengkhianatan ketika kita go ke manusia. And very easy to people accept us when we in a good condition, but are you sure guys they will accept you in a bad condition? Sebaliknya, ketika kita lari ke Tuhan, kita tidak akan menerima kekecewaan, justru kita akan menerima hal yang jauh lebih besar dari harapan kita, hal yang jauh lebih baik dari ekspektasi kita. Aku mau ajak teman-teman buat belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang siapa sih kita nggak tahu, siapa yang dari kita nggak kenal, anak muda yang mengandalkan dan dipakai Tuhan dengan sangat hebat. Kita mau buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Mazmur 144 ayatnya yang pertama. Mazmur 144 ayatnya yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur Raja dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Baik,
kita tahu bahwa Daud itu adalah kecil, mungil, kemerah-merahan seperti itu ya teman-teman. Tapi dia dapat melawan singa, dapat melawan beruang, bahkan melawan Goliat yang tinggi besar, gagah, ya raksasa lah ya teman-teman. Itu semua karena dia percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahkan saat dia butuh support, dia butuh kepercayaan, dia juga butuh dukungan seperti itu, dan butuh itu semua dari orang-orang terdekatnya. Tapi malah kakak-kakaknya, orang tuanya itu meremehkan dia, meremehkan Daud. Tapi ketika Daud percaya, Daud mengandalkan Tuhan Yesus, dia diberi kemenangan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berperang ganti Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya termasuk Goliat ini. Hal yang mustahil, yang kita pikir bagi manusia itu sulit, percaya kalau sama Tuhan itu bukan apa-apa. Dan teman-teman perlu ingat bahwa kita tidak dapat menghentikan apa yang terjadi, entah itu angin ribut, badai, gelombang yang bagaimana terjadi dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengubah keadaan, kita juga tidak dapat mengontrol orang-orang dan perilakunya terhadap kita. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa kita bisa dan dapat mengandalkan Tuhan. Based on my experience, sometimes ada masalah-masalah yang membuat Joyce merasa gak ada orang yang bisa Joyce percaya, gak ada orang yang bisa tahu keadaan dan masalah Joyce ini, dan gak ada yang nge-backup Joyce. Tapi ada satu hal juga yang membuat Joyce dapat bangkit, dan juga Joyce percaya, Joyce tidak mau berlarut-larut dalam masalah Joyce dan terpuruk. Kita akan buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Korintus, ayat kita yang terakhir di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5. Inilah firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Itulah sebabnya Joyce tidak mau menggantungkan iman Joyce atau kepercayaan Joyce itu kepada manusia, tetapi Joyce mau bergantung pada kekuatan Allah, karena Joyce tahu di dalam Allah lah Joyce akan mendapat kemenangan, Joyce akan mendapat kekuatan dan juga ketenangan. Mungkin teman-teman yang lagi ada di posisi Daud atau Joyce, kalian bisa datang dan berseru, kemauan datang dan berseru sama Tuhan. Jangan pernah nganggep kalian gak cukup baik atau gak cukup benar, atau nganggap kalian itu gak layak untuk datang sama Tuhan, karena Tuhan setulus itu mengasihi kita. Percaya gak ada yang lebih dapat diandalkan dari Tuhan Yesus, gak ada yang lebih mengerti kita daripada Tuhan Yesus, dan gak ada yang bisa kita kasih lebih besar dari Tuhan Yesus. Only Jesus do anything for you. Hanya Tuhan yang dapat lakukan apapun untuk kamu. Mintalah maka kau akan menerimanya, ketuk maka pintu akan dibukakan. Itu kalau kita mau mengimani dan kita mau percaya, itu benar adanya teman-teman. And I think I've been too long. Oleh sebab itu aku mau sekali lagi ajak teman-teman buat bersatu dalam doa yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Setiap Tuhan, kami menata masa depan, impian, cita-cita, goals kami mau libatkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, memberi kami kemenangan sama seperti Daud. Tuhan, jadikan kami muda-mudi Tuhan yang dapat percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Okay, that's all for today guys. Thank you so much for watching. Hope
you in joy and peace. Jesus bless you and see ya.